Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensial listrik. Potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik di jauh tak hingga ke suatu titik lain yang berjarak tertentu dari muatan lain yang sejenis untuk setiap satu satuan muatan listrik. Nah, kalau misalkan saya punya muatan listrik ya positif di titik di jauh tak hingga. Nah, ini ada muatan lain, yaitu sama-sama plus ya, sejenis, positif dengan positif, ini Q besar simbolnya. Nah, muatan Q kecil ini akan saya pindahkan dari titik A hingga ke suatu titik tertentu ya, yang berjarak R, berjarak tertentu dari muatan lain yang sejenis. Jadi sebenarnya potensial listrik itu berapa usaha yang dibutuhkan tiap satu satuan muatan listrik. Artinya tiap kulumnya, berapa usaha tiap kulumnya untuk memindahkan muatan dari titik jauh tak hingga ke suatu titik yang berjarak tertentu terhadap muatan lain yang sejenis. Saya sudah buktikan dengan kalkulus integral usaha dari titik di jauh tak hingga ke titik tertentu dari muatan lain yang sejenis di video saya yang lain. Silakan kalau melihat bukti, tapi kali ini di video ini saya tidak akan membuktikan lagi ya, karena sudah saya buktikan di video saya yang lain. Nah, usahanya itu sama dengan energi potensial yang dimiliki oleh Q kecil terhadap Q besar ini, yaitu sama dengan K Q per R. Ini mirip gaya Coulomb rumusnya ya. Kalau gaya Coulomb ini pakai R kuadrat, ini nggak pakai kuadrat. K Q per R gitu ya. Nah, ini usaha yang diperlukan untuk memindahkan. Nah, sedangkan potensial itu didefinisikan usaha tiap kolomnya, tiap satu satuan muatan. Jadi W harus dibagi dengan besar muatan yang dipindahkan itu. Jadi kalau begitu W itu sama dengan EP dibagi dengan Q, EP-nya KQ per R dibagi Q. Akhirnya kita dapatkan V-nya adalah KQ per R. Oke, jadi kalau ada muatan dalam suatu ruang, itu akan menimbulkan potensial listrik di sekitarnya, misalkan di titik A ya. Negatif juga begitu, akan menimbulkan potensial listrik di titik B misalkan. Nah, kalau potensialnya tadi ya ini V sama dengan KQ per R, ini berlaku untuk muatan yang dianggap sebagai titik. Muatan titik itu maksudnya adalah muatan yang ukurannya terlampau kecil bila dibandingkan dengan jarak titik ke muatan sumber tersebut. Misalkan ini ada bola kecil, jari-jarinya 1 mm, kemudian ditanya potensial di titik A, nah, pada jarak 2 meter dari muatan itu. Nah, 1 mili dengan 2 meter itu kan bisa diabaikan. Jadi itu bisa dianggap muatan titik. Ciri-ciri dalam soal, nanti ukuran dimensi dari partikelnya itu tidak diketahui. Itu berarti dianggap sangat kecil atau dianggap suatu partikel, yaitu muatan titik. Nah, ini sudah saya beri keterangan, V itu adalah potensial listrik, satuannya volt, K itu konstanta Coulomb, Q itu muatan sumber, satuannya Coulomb, R itu jarak titik pengamatan ke muatan sumbernya, satuannya meter. Kalau misalkan di satu titik itu disebabkan oleh banyak muatan, potensial listriknya disebabkan oleh banyak muatan, jadi ini jaraknya R1, R2, R3 ke masing-masing muatan, Q1, Q2, Q3, maka potensial listrik di A itu jadinya seperti ini, K sigma Q per R. Ini sama aja dengan K dalam kurung Q1 per R1 plus Q2 per R2 plus Q3 per R3 plus dan seterusnya, tergantung berapa jumlah muatan yang menyebabkan potensial listrik di titik A. Jadi lihatlah di sini penjumlahannya aljabar biasa karena potensial listrik itu adalah besaran skalar. Jadi penjumlahannya secara aljabar biasa, bukan secara vektor ya. Jadi penjumlahannya biasa, dijumlahkan seperti anak SD itu ya. Oke, tanda minus muatan itu disertakan. Jadi kalau ini plus, Q1 plus ya Q1 tulis positif. Kalau Q2 negatif, ya Q2 ditulis negatif di sini ya. Jadi plus minusnya dipakai ya, dipakai apa adanya. Nah, terus kemudian saya jelaskan juga mengenai potensial listrik selimut bola konduktor. Selimut bola konduktor bisa Anda bayangkan bola pingpong tapi kulitnya dari konduktor, dari logam misalkan gitu ya. Kulitnya dari seng misalkan. Nah, ini bisa dimuati. Muatannya nanti akan mengumpul di permukaan. Nah, O itu adalah pusat dari selimut bola,
R itu jari-jarinya, Q itu muatan total yang ada di permukaan. Anggaplah muatan ini terdistribusi merata di permukaan. Terus saya punya titik A di dalam bola, titik B di kulit, C itu di luar bola. Kalau ditanya potensial listrik dalam bola atau di kulit bola, kita bisa memakai rumus ini ya. V sama dengan kaki per R besar. R besar itu jari-jari bola. Nah, Q di sini dibaca muatan bola ya, satuannya kulum, sedangkan R itu adalah jari-jari bola. Satuannya adalah meter. Jadi kalau kita lihat titik O, A, dan B itu di dalam bola, pasti memiliki potensial yang sama. Jadi VO sama dengan VA sama dengan VB ya. Di dalam maupun di kulit bola itu potensialnya sama. B kan di kulit. Nah, O dan A di dalam. Ini sama semua potensialnya. Rumusnya pakai ini ya, kaki per R jari-jari bola. Nah, kalau di luar bola, misalkan di titik C ini tergantung jarak. Jaraknya berapa titik C terhadap pusat bola. Jadi V-nya nanti adalah kaki per R kecil. R kecil jarak titik di luar bola ke pusat bola. Oke, jadi ini sudah saya beri keterangan ya. R kecil itu jarak titik pengamatan terhadap pusat bola. Mengukurnya terhadap pusat ya, bukan terhadap permukaan bola. Oke, nah terus kemudian perhatikan di sini, kalau di gambar grafiknya hubungan antara potensial listrik dengan jarak titik ke pusat bola. Nah, R besar itu jari-jari ya. Jadi titik-titik yang di sini itu di dalam bola. Kalau di dalam bola konstan sifatnya, sama ya. Potensialnya sama, yaitu V sama dengan kaki per R. Tapi kalau di luar bola, ternyata V berbanding terbalik dengan R kecil. Jadi kalau R-nya lebih besar, maka V-nya akan lebih kecil. Grafiknya melengkung seperti ini, tapi landai ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Nomor 1, dua bola kecil A dan B masing-masing bermuatan plus 4 mikrokulum dan min 2 mikrokulum. Terpisah pada jarak 20 cm. Hitunglah potensial listrik di titik C yang terletak di tengah-tengah kedua bola. Di tengah-tengah ya. C ini tengah-tengah kedua bola. Jadi kalau tengah-tengah berarti jarak C ke A itu 10 cm, jarak C ke B itu 10 cm juga. Nah, V di C itu disebabkan oleh Ki A sama Ki B ini ya. Jadi ya kita langsung penjumlakan aljabar biasa. K dalam kurung Ki A per R A ke C ditambah dengan Ki B per R B ke C. Ya, seperti itu. Jadi K-nya kalau nggak diketahui, dianggap muatan ini berada di udara ya. K-nya itu kita pakai 9 kali 10 pangkat 9. Ki A 4 kali 10 pangkat min 6. Ini saya jadikan kulum. Dibagi RAC 0,1 ya. Karena ini saya jadikan meter. Nah, terus kemudian Ki B min 2 mikrokulum. Min 2 kali 10 pangkat min 6. Saya jadikan kulum. Saya bagi dengan RBC yaitu 0,1 meter. Perhatikan tanda min ini dipakai ya, tidak dibuang. Jadi ditulis apa adanya, min ya min. Karena ini penjumlahan aljabar biasa. Nah, ini kalau dihitung dapatnya adalah 180 kali 10 pangkat 3 volt. Atau boleh ditulis 180 kilovolt. Nomor 2, pada titik sudut segitiga sama sisi ABC diletakkan partikel bermuatan plus 5 mikrokulum, min 3 mikrokulum, dan Q-nya nggak tahu ini. Jika potensial listrik di pusat segitiga sama dengan 0, maka berapakah Q? Gitu ya. Jadi lagi, Q itu diletakkan di titik C. Kita jawab. Oke. Nah, titik P itu pusat dari segitiga sama sisi, tidak lain adalah titik berat dari segitiga ini. Saya tarik garis ke masing-masing muatannya, seperti ini ya. Kalau ini jaraknya R ke B, maka P ke A itu R juga. P ke C juga R. Sama, karena ini sama sisi ya. Nah, VP di P, potensial di P itu disebabkan oleh muatan yang ada di A, B, sama C. Jadi kalau kita tuliskan VP itu adalah K dalam kurung Ki A per R plus Ki B per R plus Ki C per R. Semua jaraknya itu R ya, sama besar, R gitu ya. Oke. Nah, VP itu 0 di sini. Dikatakan dalam soal, di P itu potensialnya 0. K-nya saya tulis. Ki A saya masukkan 5 kali 10 pangkat min 6. Ki B saya masukkan minus 3 kali 10 pangkat min 6. Ki C di situ dikatakan sebagai Ki ya. Ki di C itu Ki. Ya, jadi Ki per R ini. Oke, R-nya ini bisa saya keluarkan ya karena sama ini jaraknya. Jadi ini tinggal saya jumlahkan yang dalam ini. Kalau saya jumlahkan dapatnya 2 kali 10 pangkat min 6 ditambah Ki. Nah, akhirnya saya dapatkan Ki-nya adalah min 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Jadi muatan di C ini harus diletakkan muatan sebesar ini ya, sebesar min 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Atau boleh ditulis min 2 mikrokulum.
Nomor 3, sebuah selimut bola konduktor memiliki jari-jari 12 cm dan bermuatan plus 12 mikrokulum. Titik A, B, C, dan D berturut-turut terletak pada jarak 6 cm, 8 cm, 12 cm, dan 24 cm terhadap pusat bola. Berapakah potensial listrik di titik A, B, C, dan D tersebut? Kita jawab ya. Oke, ini ada titik A. Letaknya di mana titik A? Titik A itu jaraknya adalah 8 berapa ya? 6 cm ya, 6 cm dari pusat. Padahal jari-jarinya kan berapa? 12 cm. Kalau jari-jari 12 cm berarti titik A itu di dalam bola karena jaraknya cuma 6 cm terhadap pusat. Ya kan? Nah, B juga di dalam bola karena jaraknya cuma 8 cm. Sekali lagi jari-jarinya ini 12 cm. Jadi titik B di dalam bola. Nah, titik C pas di jari-jari ya, tepat di jari-jari karena 12 cm, jari-jarinya kan juga 12 cm. Nah, sedangkan titik D itu 24 cm terhadap pusat, berarti dia di luarnya. Oke, kalau kita jawab berapa potensial di titik A, B, dan C, di kulit dan di dalam itu kan sama ya. Titik A dan B terletak dalam bola, titik C terletak di kulit bola. Semua titik yang terletak di dalam atau di kulit bola memiliki potensial listrik yang sama besar, sesuai dengan teori tadi ya. Jadi kalau begitu di titik A, B, dan C itu rumusnya sama. V sama dengan kaki per R. R besar ya, pakai jari-jari bola. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 kulum, saya jadikan kulum. R-nya itu adalah jari-jari bola, yaitu 12 kali 10 pangkat min 2. Ini jari-jarinya. Saya jadikan meter. 12 saya coret. Sehingga ini hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, jadi kalau begitu, potensial di A, di B, dan C itu sama besar. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, nah sedangkan di titik D yang di luar bola, potensial listriknya ditulis seperti ini. VD sama dengan kaki per R kecil. R kecil itu jarak titik D ke O ya, ke pusat bola. Jadi K-nya dimasukkan, Q-nya ini tadi ya sama 12 mikrokulum, 12 kali 10 pangkat min 6, dibagi dengan jarak titik D ke pusat bola yaitu 24 cm, atau 24 kali 10 pangkat min 2 meter. Akhirnya kita dapatkan 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, itulah jawabannya. Potensial listrik di titik D sebesar 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Basic is very easy and fun.